Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau sedikit ngomong soal lapak online ya. Lapak online ini banyak ya bahasanya, mengapa kok ini turun ini naik gitu ya. Penulis hanya lihat dari sisi penulis saja. Walau ya memang jelas bahwa yang namanya kejatuhan suatu penyedia toko online itu enggak cuma dari apa yang penulis tahu saja ya, seperti misalnya apa sing warnane abang JD apa yuk JDID ya kalau nggak salah ya. Nah itu dulu merupakan sebuah lapak online yang menarik ya, karena dia menyediakan barang online yang ya lebih asli lah menurut penulis daripada yang tersedia di Shopee. Sampai ada stok juga, sampai ada apa ini pembelian terdekat, macam-macam. Yang anehnya ya, kalau barangnya nggak tersedia di gudang dekat kita nggak bisa beli. Rada aneh lah itu. Kenapa gitu loh? Emang kalau gudangnya harus beli di luar area kita jadi nggak bisa beli produknya. Aneh karena kok ya tempat pembelian kita kok dibatasi dari stok yang ada di gudang terdekat. Apa ya sebenarnya menarik ya JDID itu, tapi ternyata hancurnya karena penyalahgunaan dana gitu, katanya bosnya menggelapkan uang berapa gitu ya. Oh ya, dalam hal ini penulis nggak peduli ya, nggak peduli apakah ini modalnya dari siapa, mau luar mau dalam, wes karepmu lah wes. Penulis hanya bilang, penulis hanya cari yang menyediakan layanan yang terbaik untuk baik yang jualan maupun yang beli. Kita melihat dari servisnya. Diomongi kan nasionalis ya, sebenarnya beberapa produk yang disebut nasional pun sebenarnya bukan nasional. Balik lagi ke tempat jualan. Dulu waktu penulis cari-cari lapak online ya, penulis nemunya dua ya yang pas, Bukalapak dan Tokopedia. Shopee itu belakangan. Kenapa? Alasannya karena penulis nyari lapak online itu yang menyediakan layanan itu yang kalau kita cari barang itu mudah. Jadi di saat awal-awal itu Bukalapak, Tokopedia dan Shopee itu oke ya pencariannya ya. Terus selang beberapa waktu semuanya jadi ngarah ke HP. Ngarah ke HP ini jadi bikin ribet. Kenapa sih kalau jualan itu kok modalnya di HP? Karena HP ini HP jadul ya, penulis dulu punya. Kadang juga ada ya sesuatu yang bisa dilakukan di HP tapi nggak bisa dilakukan di komputer. Ada yang bisa dilakukan di komputer tapi bisa dilakukan di HP. Wis kacau balau lah. Dari sisi logikanya, yang namanya programmernya lapak online itu wis penulis nyerah lah wis. Itu dibuat oleh orang-orang yang ya nggak masuk akal wis. Kenapa kok sampai gitu? Yang sampai sekarang penulis itu jadi apa ya, merasa aneh itu adalah karena kenapa kok yang namanya interface itu pakai warna abu-abu, tulisan itu kok fontnya warna abu-abu. Tulisan warna abu-abu itu kan sulit dibaca ya, apalagi di HP, apalagi tulisannya kecil. Kenapa kok nggak hitam latar belakang putih gitu loh, atau warna lain yang jelas kontrasnya? Kenapa kok memilih kontras warna yang minim? Maksudnya apa itu loh?
Karena kalau sudah jual beli gitu gak ngereken namanya keindahan atau apa, tapi fungsionalitas. Apalagi dari sisi penjual, gak penting tampilnya nih bagus, tapi yang penting fungsional dan enak dipakai. Nah ini kok pada sepakat tulisannya diganti abu-abu. Ya Tokopedia, ya Shopee, Bukalapak juga wis kemplu kabeh lah programmer. Lalu ada cerita yang aneh pada Bukalapak. Mosok ya update stok itu gak iso ya. Untuk merubah angka stok lho gak iso. Kewendeng guys. Kenapa lo kok nggak bisa untuk update stok? Jadi untuk memperbarui barang harus nambah barang baru. Nah ya repot toh ya. Ya wis, penulis akhirnya pun menghentikan penggunaan Bukalapak. Ini Tokopedia saja. Padahal ya sebenarnya di Bukalapak banyak ya. Jadi awal-awal itu yang beli barang di Bukalapak itu jauh lebih banyak daripada Tokopedia. Tapi ya hanya karena penulis itu nggak bisa update stok secara ya gampangan ya. Males pakai Bukalapak. Dan ternyata kemudian Bukalapak menghilang. Gak ngerti alasannya opo. Mungkin ya anu lagi, penyalahgunaan dana lagi barangkali ya. Tapi wes biarkan lah, Bukalapak nggak ada, agak kehilangan. Ya wes, fokusnya Tokopedia dan juga Shopee. Antara keduanya penulis yo ada plus minus ya. Ada yang suka fitur Shopee, ada yang suka fitur Tokopedia. Terus ada cerita Tokopedia nggak bisa lagi transfer ke Dana untuk beli barang. Jadi uang yang kita dapat dari jualan barang nggak bisa langsung kita pakai untuk beli barang. Nah ini sebuah hal yang sangat apa ya, memukul kalau untuk penulis. Karena apa? Karena penulis nggak pegang ATM ya. Jadi penulis nggak punya kuasa terhadap ATM. Padahal kalau transfer harus ke ATM. Yo iso saya pakai yang namanya apa jenenge? Apa sih, transfer yang tanpa ATM. Tapi entahnya akeh, hilangnya akeh. Males ya. Itu berbarengan dengan munculnya gabungan antara akun Tokopedia dan Gojek. Penulis bukan pengguna Gojek, jadi nggak punya akun Gojek. Walau yo hal-hal menarik yo, misalnya bayar listrik lebih murah, bayar ini murah, terus banyak lah di Gojek ya. Tapi yo penulis malas punya akun baru. Harus menghidupi akun baru itu biasanya butuh dana minimal segini, sebulan segini gitu ya. Ya wis gak usah lah wis. Karena ya sulit untuk konversi dari barang jualan ke dana untuk beli. Tetap males di Tokopedia. Jadi akun di Tokopedia nggak kepake lah istilahnya. Jualannya nggak penulis serius sih. Jadi contoh ya, untuk nama lapak penulis lebih sering nyebut Shopee ya. Jarang-jarang promosi yang Tokopedia. Bola kenapa kok harus punya akun Gojek seperti itu? Mestinya kalau sudah punya akun Gojek lebih gampang ya. Jadi dana hasil jualan transfer ke Gojek, dari Gojek bisa dipakai untuk beli barang. Tapi yo karena bukan pemakai nggak pakai wis.
Hal yang sama juga berlaku di Shopee ya. Ada si bank juga, bank laut ya. Tapi penulis sendiri nggak pernah daftar, nggak pernah pakai. Walau ya sebenarnya ada apa ya, diskon-diskon menarik gitu ya. Tapi entah mengapa kok penulis yo gak serak kae. Tapi ya untungnya untuk Shopee masih ada Shopee Pay, jadi saldo hasil jualan bisa dipindah ke saldo Shopee Pay, jadi bisa untuk beli-beli barang. Habis itu ada kasus lagi, search engine. Yang namanya beli barang kan selalu pingin ya cari harga yang murah, cari yang terpercaya. Jadi yo agak ragu ya dengan beberapa toko itu, karena ternyata review negatif bisa dihapus dengan membayar review positif. Wah, wis ya apa ya, harusnya yang namanya review ya tetap ono lah wis, mau dari konsumen sabotase atau apa lah. Tapi kalau dari konsumen tulen terus dihapus kan ya gak sip juga kan ya. Tapi ya wis lah, itu praktek ala jahiliyah anggap aja. Terus ada kasus lagi, search engine-nya ngaco. Nah ini yang paling jengkel kan ini. Pertama Shopee dulu kalau nggak salah. Di Shopee nyari barang termurah dulu itu gampang. Masukkan kata ini di search engine langsung kelihatan sing paling murah opo. Sekarang wis kacau ya, kacau. Jadi cari sesuatu itu sering nyasar, nyari A ketemunya B, C, D gitu ya. Jadi yo sangat mempersulit lah pencarian itu. Dan ini filternya paling kacau ketika search berdasarkan harga. Jadi kalau mau hasilnya agak bener, searchnya itu berdasarkan apa ya, sing terkait itu ya, itu yang paling bener. Tapi ya masalahnya kalau cari yang terkait itu harganya yo kacau banget gitu ya. Harganya dapat harga dari dropshipper alias orang maklar. Jualannya barang maklar harganya gila-gilaan. Barang 50.000 sama dia dijual 200.000. Jadinya sekarang kalau nyari barang-barang di Shopee itu sulit ya kalau pakai search engine-nya Shopee. Memang ya yang urutan harga itu masih ada efeknya, ditunjukkan barang-barang yang paling murah apa. Tapi masalahnya yang ditunjukkan bukan barang yang kita cari. Dan barang yang kita cari kadang ditunjukkan yang harganya luar biasa karena ada fitur namanya iklan. Jadi fitur iklan di Shopee itu memungkinkan kita untuk memasukkan item-item yang nggak sesuai dengan kata-kata pencarian. Bisa ada 3 atau 9 gitu ya di satu halaman itu. Tapi ternyata kemudian Tokopedia begitu juga selang ya sekitar beberapa minggu gitu ya. Jadi penulis berpikir oh Tokopedia masih bagus. Ternyata enggak, ikut-ikut. Jadi mungkin ya fitur pencarian harga termurah itu dibuat kacau biar yang namanya penjual yang barangnya mahal masih bisa laku. Karena kalau nggak gitu barangnya yang laku cuma yang paling murah mungkin ya. Tapi ya tetap sih yang bikin jengkel itu adalah karena search engine-nya jadi ngaco, mencari barang jadi nggak nemu yang pingin kita inginkan. Jadi muncul barang-barang yang nggak relevan, itu yang paling jengkel ya. Jadinya sekarang penulis kalau cari sesuatu lewat Google dari pakai kata kunci search site ya,
adanya cuma di Google toh, di selain Google nggak ada. Jadi kalau kita cari, ketik site-nya misalnya site shopee.co.id, terus cari barang apa. Google sekarang bagus karena menyertakan juga harga barang ya. Jadi harga barang diikutkan. Walau di Google nggak ada opsi untuk sorting berdasarkan harga, kita ya tinggal cari beberapa halaman lah. Paling nggak kalau di Google kita bisa membatasi barang-barangnya ke yang paling relevan dengan pencarian kita. Apalagi kalau barang yang kita butuhkan itu harus minim 3 deskripsi. Di Shopee itu mustahil, di Tokopedia wis sudah kacau. Cuma Google yang paling oke dalam filteringnya itu. Ya untuk sementara masih bisa dimaklumi lah tuh ya. Tapi sekarang jadi ada aneh lagi. Jadi sebelumnya kan penulis posting bahwa yang namanya join ke TikTok itu penulis kena masalah ya. Jadi karena nggak upload foto KTP-nya ambil yang punya Tokopedia, tapi ternyata sama Tokopedia itu fotonya di watermarknya watermark Tokopedia. Jadinya upaya untuk gabungkan akun Tokopedia dengan TikTok gagal dan tidak bisa lanjut. Karena apa? Karena nggak ada opsi upload di layarnya itu. Jadi seumur hidup penulis nggak akan mungkin bisa gabung pakai TikTok. Kecuali kalau buat akun baru. Tapi rasanya pakai akun baru pun nggak mungkin karena nomor KTP-nya itu sudah penulis daftarkan nggak akun TikTok yang satu yang penulis buat ini. Jadi ya mustahil ya rasanya ya buat gabungan akun Tokopedia sampai TikTok. Tapi penulis kemudian jadi bersyukur karena ini jadi masalah, karena ternyata TikTok itu bikin masalah. Ada beberapa keluhan di akun itu bilang bahwa setelah ikutan TikTok jadi sepi, pembeliannya jadi minim. Juga ada keluhan bahwa di TikTok itu mudah sekali blokir barang kita dihapus, dan rasanya yang barang dijual di Tokopedia pun jadi terpengaruh. Jadi barang yang aslinya normal-normal saja nggak ada masalah, jadi kemudian diblokir setelah gabung ke TikTok. Ya penulis bersyukur ya, jadi nggak gabung gitu. Mending nggak usah gabung katanya, mending di orange saja katanya. Tapi ya banyak ya kebodohan seperti itu di toko online. Dan kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa laporan atau apa, karena laporan pun nggak di-gap, nggak dukubis. Sembuh lah wis, karepmu lah wis kalau menurut wis sudah. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.